Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mohon maaf baru masuk karena memang uh, baru dapat saran linknya ya. Kebetulan seingat saya surat Al-Mulk udah selesai ya. Ya, betul Gurunda. Udah selesai. Jadi saya nunggu link dan nunggu mau bahas surat apa sebelumnya. Ya. Tapi insya Allah pertemuan ini tetap memberi manfaat. Surat Ar-Rahman aja Gurunda. Punten. Surat apa? Ar-Rahman. Oh, Ar-Rahman. Ya. Ya, sebelum masuk surat Ar-Rahman, yang luar biasa nih surat Ar-Rahman nih, rame ntar ya. Jadi sebelum masuk surat Ar-Rahman, saya mengingatkan diri saya dan kita semua insya Allah bahwa siapa yang membaca surat, siapa yang telah mengkaji surat Al-Mulk, ya, sudah seharusnya ya, dalam dirinya sudah terbentuk kesiapan kapan saja bahwa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, ya. Jika saat kamu berada dalam kondisi yang diridhai oleh Allah, ya, maka itulah kondisi terbaik bagimu kalau saja kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ketika kamu merasa dirimu dalam kondisi yang tidak disukai oleh Allah, kemudian kamu membayangkan apa jadinya kalau di saat itu Allah memanggilmu, ya, pasti kamu dalam kondisi yang tidak siap, ya. Oleh karena itu hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini terkait dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 30 ayatan, ya, syafaat lahu, ya, 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya. Maksudnya surat Al-Mulk, ya, bil khusus syafaat di alam kuburnya sebelum akhiratnya, ya, sebelum akhirat yang terjadi setelah hari kiamat, ya. Jadi siapa yang dengan kajian surat Al-Mulk ini, ya, entah telah berapa pertemuan ini, ya, mungkin ada sekitar 10 atau 15 pertemuan, ya, ya, maka kita harus malu kepada Allah jika tidak mampu menjadikan Al-Mulk ini pengantar tidur kita, ya. Karena kalau saja kita tiap tidur, ya, nggak bisa tiap malam, 2 malam sekali, nggak bisa 2 malam sekali, 3 malam sekali, nggak bisa 3 malam, 4 malam sekali, sampai ya bila perlu sebulan sekali, ya. Kalau sebulan sekali nggak bisa juga, minta ampunlah kepada Allah, masa menjadikan 1 kali tidur, sebulan sekali tidur
tidak bisa diantarkan kepada surat Al-Mulk, ya. Dan harapannya ketika kita mencoba lagi, ya, maka Allah akan mudahkan menjadi kebiasaan harian, ya. Dan ketika menjadi kebiasaan harian, ya tidak saja jaminan husnul khotimah, jaminan kemudahan hidup di alam kubur, ya, yang dijanjikan bagi siapa yang membaca surat Al-Mulk menjelang tidurnya, karena tidur adalah disebut dengan akhul maut, ya. Tidur itu ya, saudaranya mati, ya. Jadi sungguhnya siapa yang terlelap dalam tidurnya, ya maka dia sudah disebut mati sementara, ya. Yang disebut di surat Az-Zumar, ya, bisa seterusnya, ya bisa dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya mengajak diri saya, mengingatkan diri saya dan seterusnya agar bisa surat Al-Mulk ini tujuannya untuk bisa mencoba ke pengantar, ya, pengantar bacaan Al-Quran lainnya, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya Rasulullah menjelang tidurnya membaca surat Al-Isra. Wah, ya, kamu bisa dibayangkan, ya, ya, kalau Al-Mulk aja nggak terjangkau, bagaimana dengan Al-Isra, ya. Ya, tapi insya Allah kalau kita optimis suatu saat bisa lah, ya, menjadikan Al-Isra sebagai pengantar tidurnya, ya. Suatu saat kita bisa mencoba Az-Zumar, ya, menjadi pengantar tidurnya, ya. Suatu saat kita bisa mencoba surat As-Sajdah, ya. Alif Lam Mim Tanzilul Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin, ya. Suatu saat kita bisa mencoba surat Ad-Dukhan, ya. Hamimul Kitabil Mubin, ya. Itu bisa menjadi variasi-variasi pengantar tidur kita, ya. Sehingga segala sesuatu yang menurut kita sulit dan kita mampu mengatasinya, itulah yang salah satu bukti bahwa kita memang betul-betul ingin menjadi ahlul Quran, ya. Ya. Di mana-mana orang tidur bawahnya ingin merem, tapi ada yang masih berusaha mengantarkan tidurnya dengan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah, kecuali bagi yang tidak berkenan untuk ad-dukhan masih bisa, ya. Karena hadis tentang membaca ad-dukhan sebelum tidur, sebagian ulama menilainya dhaif, ya. Tapi dalam hal ini ada perbedaan ulama, ya. Ketika hadis itu dhaif, dalam fadailul a'mal ada yang tidak menganggapnya serius, ya, artinya masih bisa dilaksanakan, ya. Nah, itulah tujuannya apa mau disebut ini kata penutup, kata akhir dari surat Al-Mulk yang alhamdulillah telah kita selesaikan setelah sekian panjang kita membahas satu ayat demi satu ayat, ya. Adapun surat Ar-Rahman, ya, dari namanya saja sudah harus membuat kita, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti menunjukkan luasnya rahmatnya
luasnya kasih sayang ya, manusia kepada Allah Subhanahu. Bisa, Ustaz. Ya. Jadi kalau engkau ingin merasakan betapa luasnya rahmat Allah, engkau bisa melihat bagaimana sabarnya seorang ibu dalam mengurus anaknya. Ya. Itu bisa melakukan seperti itu karena ada ya istilahnya sekian titik rahmat Allah yang diletakkan oleh Allah di hati seorang ibu. Ya. Artinya rahmat Allah yang segitu kecilnya yang diletakkan di hati seorang ibu dalam mengurus bayinya, ya itu bisa ya bisa apa? Bisa menjadikan seorang ibu itu begitu sayangnya kepada anaknya, ya. Bagaimana dengan rahmat Allah yang ya disebut dengan wasi'at rahmati kulla syai', ya. Bahwa rahmatku itu seluas semua yang ada di alam semesta ini, ya. Maka tentu maksudnya jauh lebih besar, ya. Ya. Hadits yang lain mengatakan jika engkau melihat induk binatang yang tidak mungkin dia menginjak-injak anaknya, ya. Bahkan kalau ayam itu cenderung melindungi anak-anaknya, ya. Maka Rasulullah mengatakan itulah salah satu bukti, itulah contoh rahmat Allah yang sangat kecil, ya, yang diberikan kepada induk binatang itu, ya. Maka bagaimana dengan rahmat Allah yang aslinya, ya. Karena itu Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, yang tidak saja harus kita yakini akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Tapi juga di Al-Qur'an dijadikan sebagai nama surat, ya. Yang berarti siapa yang ingin mengetahui rincian-rincian surat Ar-Rahman, ya, maka bacalah. Yang ingin mengetahui rincian-rincian rahmat Allah dalam kehidupan ini, maka bacalah surat Ar-Rahman. Yang bagi bangsa Arab saat itu, yang notabene paham bahasa Arab, ya, kata Ar-Rahman itu salah satu kata yang yang sebetulnya ditolak, ya, apa namanya, diherankan, ya. Apaan tuh Rahman, gitu, ya. Itu diabadikan di surat Al-Furqan, ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman, ya. Kalau mereka diperintahkan sujud kepada Allah yang Rahman, mereka menjawabnya apaan tuh Rahman, ya. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Maka mereka semakin enggan untuk diajak sujud kalau disebut-sebut Ar-Rahman, ya. Mereka mengatakan ma na'lamu illa Rahmanul Yamamah, ya. Yang kita kenal hanya Rahmanul Yamamah. Artinya seorang laki-laki yang ada di Jazirah Arab saat itu yang menyebut dirinya Rahmanul Yamamah.
yang kemudian di kemudian hari mengaku menjadi nabi, ya. Dan kata Ar-Rahman sebetulnya termasuk kata yang, ya, banyak diungkapkan oleh Al-Quran, ya, sehingga ini harus menjadi satu pengetahuan kita tentang Asmaul Husna, ya, ya, mana disebut di surat di surat Al-Hasyr, ya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman, ya, huwar rahmanur rahim, ya, alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, ya. Nah, itu sekilas tentang nama surat yang sekaligus menggambarkan tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi pembuka daripada surat itu sendiri yang diawali dengan Ar-Rahman. Ya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, isu yang paling terpenting dalam Ar-Rahman ini, ya, bagaimana kita bisa meyakini, ya, dari mengetahui kemudian meyakini, ya, tentang apa posisi Al-Quran sebagai, ya, rahmat Allah yang tertinggi dalam kehidupan manusia, ya. Artinya seharusnya siapa yang membaca Ar-Rahman, dia harus memiliki atau motivasi tinggi untuk semakin, ya, meyakini nikmatnya Al-Quran, ya. Al-Quran sebagai nikmat, ya, karena ayat keduanya adalah Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran, ya, Allah, ya, yang memiliki rahmat yang luas, ya, maka nomor satu di antara rahmatnya itu adalah Allah mengajarkan Al-Quran, ya. Maka penting, ya, kesimpulan ini, ya, sebelum menjadi bahasan kita pada sore hari ini, ya, ya, bahwa kesimpulan ini dikuatkan oleh surat sebelumnya, ya. Surat sebelumnya namanya Al-Qamar, ya. Dikuatkan oleh surat setelahnya namanya surat Al-Waqiah yang sudah kita pelajari. Semoga insya Allah tetap bisa kita ingat-ingat kembali, ya. Jadi surat Al-Qamar, ya, 4 kali Allah mengulang-ulang jaminan kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya. Dan firman-firman Allah ini, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ini digunakan di dalam mengakhiri setiap penggalan-penggalan kisah di dalam Al-Quran, ya. Kisah Nabi Nuh diakhiri dengan walaqad yassarnal Quran. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Maka ini harus diyakini bahwa dengan Al-Quran lah kita akan mengetahui sejarah umat terdahulu yang tidak mungkin manusia bisa mendapatkan informasi tentang umat terdahulu, ya, jika bukan dari Al-Quran, ya.
inilah istilahnya khusus sababnya ya, pemahaman letter luck-nya ya. Engkau akan mudah ya mendapatkan informasi-informasi umat terdahulu, apakah itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, ya, kalau kamu baca Al-Quran. Ya. Ya, selain dari Al-Quran, kamu akan kesulitan. Ya. Ya, istilahnya, kalau kisah-kisah umat terdahulu aja, ya, dengan Al-Quran manusia termudahkan, ya, maka apalagi yang lainnya, insya Allah akan termudahkan. Ya. Apakah informasi-informasi tentang kehidupan akhirat, ya, berarti akan mudah kita dapatkan dari Al-Quran. Ya. Apakah informasi-informasi tentang bagaimana mengatur kehidupan pribadi, rumah tangga, bangsa, negara, dan lain sebagainya. Begitu juga tema-temanya, ekonomi, ya, masalah perang dan lain sebagainya, itu akan dengan mudah kamu dapatkan dari Al-Quran. Ya. Maka kaitannya dengan Ar-Rahman itu juga harus kamu yakini sebagai salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang ingin mencari informasi-informasi itu dari selain Quran, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Walaupun secara umum apa yang ada di surat Al-Qamar itu sering difahami, ya, kemudahan membaca, kemudahan menghafal, kemudahan mengkaji dan lain sebagainya. Ya. Itu pemahaman sebagai ibrah yang jika dikaitkan dengan apa yang ada di dalam surat itu, maka berarti hasil tilawah, hasil menghafal, hasil mengkaji itu harus menyadarkan seseorang tentang apa yang diinginkan oleh Allah untuk diketahui. Ya. Karena setelah dimudahkan membaca, menghafal dan sebagainya, kalau tidak menghasil kesadaran, apa yang terjadi pada Nabi Nuh versi surat Al-Qamar ini? Ya. Ya. Kalau lihat ayatnya, ya, kadzabat qaumu Nuhim fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Ya. Sekelas Nabi Nuh yang sangat mulia, ya, ketika berdakwah, ya, maka harus mendapat tanggapan berupa tuduhan yang sangat menyakitkan, yang sangat menghinakan, ya. Dia hanyalah orang gila yang harus diusir, ya. Majnun wazdujir, ya. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya. Ya, artinya ketika pemahamannya hanya sekedar, ya, saya alhamdulillah mudah membaca, saya sudah bisa menghafal, saya sudah bisa mengkaji tafsirnya, tapi tidak menghasilkan pengetahuan apa di balik membaca menghafal, ya, ya berarti masih ada, ya, kemudahan-kemudahan Al-Quran yang belum ternikmati sepenuhnya. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, masuk Al-Waqi'ah, ya, seperti yang pernah kita bahas, ya, tema Al-Qur'annya ada di halaman terakhir, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Jadi memang deretan surat ini Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, ya, memiliki satu tekanan tema yang sama, ya. Itu pentingnya hidup dengan Al-Quran, ya. Walaupun
Al-Qamar lebih kepada jaminan kemudahannya. Ar-Rahman berarti di situ ada rahmat Allah di balik Al-Qur'an, ya. Di Al-Waqi'ah agar kamu betul-betul merasakan hari kiamat, hari akhirat itu melalui Al-Qur'an menjadi hari yang betul-betul teryakini, ya. Sebagaimana Allah katakan, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya. Jadi siapa yang membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya, ini harus selalu ingat, ya, bahwa dari inspirasi dua ayat ini, ya, ya salah satunya tentunya, ya, tentu inspirasinya sangat banyak. Lahirlah doa Allahummarhamna bil Qur'an, ya. Nah, ini mungkin sebagian ada yang sering bertanya, Allahummarhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa huda wa rahmah, itu doa istihad ulama atau ma'thur istilahnya dari Nabi atau dari sahabat, ya. Ya, ya tentu bukan dari Nabi, dia ma'thur, ya. Ya. Tapi doa itu menjadi bernilai, ya, semacam terinspirasi oleh Al-Qur'an, ya. Sehingga sungguhnya Allah marhamni bil Qur'an dan sejenisnya itu, ya, menjadi doa dalam rangka membahasakan Al-Qur'an menjadi sebuah amalan, ya. Ya. Seperti ada ayat bunyinya begini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya. Ini ayat kan sifatnya perintah kan, bertasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampun, ya. Oleh Rasulullah diamalkan menjadi sebuah zikir, ya. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Ini satu bentuk zikir yang menjadi sangat intensif dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di menjelang akhir hayatnya, ya. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Sebagian masjid di daerah saya ini setelah adzan sering membaca zikir ini, maka sungguhnya ini merupakan zikir ma'thur dengan hadis yang sahih, ya. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Nah, kalau ditanya gimana inspirasi ada zikir ini dari ayat, ya. Dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya. Oleh karena itu penting ketika kita berdoa dengan Allah marhamni bil Qur'an, ya, maka kita harus sadar bahwa doa ini inspirasinya salah satunya dari ayat ini, ya. Ya. Ketika Allah mengatakan Allah yang Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an, maka jadi doa yang bunyinya ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Qur'an, ya. Maka jika inspirasinya dikembalikan kepada ayat ini, berarti ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Qur'an, yang bentuknya ajarkan aku Al-Qur'an, ya. Ajarkan aku secara khusus Al-Qur'an, ya. Walaupun semua orang sebetulnya sudah diajarkan Al-Qur'an. Siapa yang mengenal Al-Qur'an, siapa yang sudah bisa baca Al-Qur'an, yaitu berarti sudah alamal Qur'an, ya. Tapi ketika doa itu dipahami sebagai inspirasi dari ayat ini, maka kita mintanya ajarkan aku Al-Qur'an dengan seluruh, ya, bentuk interaksinya, ya. Ajarkan aku Al-Qur'an dalam membacanya, dalam menghafalnya, dalam memahami tafsirnya, dalam mentadabburinya, dalam mengamalkannya dan lain sebagainya, ya.
Ya, walaupun saya katakan tadi bisa diinspirasi oleh ya apakah awal surat Luqman bahwa Al-Qur'an itu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Huda wa rahmah lil muhsinin. Ya. Maka dengan bahwa doa ini diinspirasi oleh surat Luqman, maka artinya ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran ini agar aku selalu mendapat tambahan hidayah dengan Al-Quran ini yang membuatku menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu di dalam amal-amal yang baik. Ya. Yang amal-amal baiknya itu secara khusus dieksplisitkan oleh Allah, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah muhsinin ya dari Al-Qur'an, orang yang menjadi muhsinin karena petunjuk dan rahmat Al-Qur'an versi surat Luqman ya. Di ayat yang lain juga ada ya. Pokoknya doa Allah marhamni bil Quran ini secara syar'inya disebut muawwalun minal ayat ya. Diinspirasikan dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sehingga sesungguhnya walaupun doa ini sering jadi seperti nasyid ya, sehingga kadang-kadang terlupakan ya keunggulan isinya ya. Padahal kalau melihat dari mana inspirasi doa ini, sungguhnya doa ini luar biasa untuk selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga penggalan-penggalan yang lain ya. Setelah misalnya warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ya. Ini inspirasinya bisa dari surat Al-Insan ya. Disebut di surat Al-Insan itu wa min al-laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila ya. Kalau kamu bersama Al-Qur'an di waktu malam ya, lakukan dengan waktu yang lama ya. Ya. Maka ya, diinspirasikan jadi doa, ya Allah berilah aku kemampuan membaca Al-Qur'an dalam waktu yang lama ya. Terinspirasi dari Ali Imran 112 dan lain sebagainya ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. Allah lah yang mengajarkan Al-Qur'an ya. Yang berarti dengan pemahaman seperti ini ya, ketika hidup ini ya tidak didasari oleh Al-Qur'an ya, atau ketika manusia itu ya tidak memiliki pengetahuan, keimanan, ya, interaksi dengan Al-Qur'an, berarti dirinya masih jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ya rahmat Allah itu ya sangatlah luas, sangatlah mudah untuk diakses asal manusia mau ya. Ya, sebutlah misalnya sekedar ngaji seperti ini aja ya. Ya, Rasulullah menjanjikan nazalat alaihimus sakinah, manusia itu akan mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga mendapat rahmat yang melimpah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Kenapa? Karena yang sedang dikaji Al-Qur'an, yang didengar Al-Qur'an, ya isinya mengajak manusia untuk kembali kepada Allah bersama Al-Qur'an, ya. Maka pantaslah jika Rasulullah menjanjikan di situ ada ghasyanur rahmah, ya.
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, ya. Maka maksud saya dengan memahami seperti ini, ya, bahwa konsekuensi lawan katanya berarti manusia jauh dari rahmat Allah, ya. Maka seharusnya manusia menyadari apa jadinya hidup tanpa rahmat Allah, ya. Rahmat Allah yang ada di seorang ibu bisa mengurus bayi itu rahmat yang sangat secuil, ya. Apa jadinya jika seorang ibu itu nggak mau lagi ngurus anaknya, ya. Apa jadinya kalau induk ayam itu nggak mau lagi melindungi anak-anaknya, ya. Mungkin sudah diinjak-injak, mungkin sudah dibunuh dan lain sebagainya, ya. Bagaimana bagaimana manusia meyakini apa jadinya hidup ini tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia itu, ya, jauh dari Al-Qur'an, ya. Kak, ya, baik isinya maupun lawan kata daripada pemahaman ayat ini sudah seharusnya membuat manusia, ya, tersadarkan tidak mungkin dirinya hidup jauh dari Al-Qur'an, ya. Kemudian setelah itu langsung khalaqal insan, ya. Allah menciptakan manusia, ya. Ya, walaupun setelah itu kan ciptaan Allah banyak nanti akan dijelaskan, ya. Khalaqal, ya, wan najmu wasyajaru yasjudan, tapi yang pertama diunggulkan adalah penciptaan manusia. Ini mirip seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya, khalaqal insan, ya. Ya. Maka ini seharusnya difahami yang namanya manusia itu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah perangkatnya itu hidup atau beriman dengan Al-Qur'an, ya. Jadi ibarat orang beli kendaraan, ya, isinya harus bensin misalnya, ya. Diisi air ya rusak, ya. Diisi minyak tanah rusak, diisi solar ya rusak. Karena ini diciptakan dengan perangkat bensin misalnya, ya. Ibaratnya seperti itu, walaupun ini ibarat yang kalau dilihat dari aslinya lebih besar, ya. Itu diciptakan dengan perangkat harus hidup dengan Al-Qur'an. Allamal Qur'an khalaqal insan. Maka manusia yang jauh dari Al-Qur'an, ya, ya mobil aja kalau memang diciptakannya, dibuatnya harus bensin, diganti yang lain, tidak lama mobil itu pasti rusak, ya. Manusia juga demikian, ketika hidup tapi tidak disesuaikan dengan apa yang diinginkan Al-Qur'an, juga hanya akan membawa kerusakan dalam hidupnya, ya. Demikian jamaah rahimakumullah sekilas awal surat Ar-Rahman, ya. Semoga insyaallah bisa terus kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekarang Kiai Gurunda kajian surat Ar-Rahman pada sore hari ini. Mungkin tadi Gurunda sudah mengawali tentang latar belakang surat Ar-Rahman dan mengapa kita disunahkan untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, ya. Semoga menjadi syafaat penolong kita. Barangkali sampai sini para jamaah sekalian ada yang mau bertanya terkait dengan surat Ar-Rahman di awal pertemuan kita ini. Silakan. Boleh chat atau present, silakan. Bapak Ibu, para guru, para asatizah. Ini bernominasi ibu-ibu, silakan. Yang bertanya? Tidak ada. Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita... Ada, Ustaz. Oh, ada, silakan Ibu Elda. Yang Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Silakan.
yang baca surat Al-Mulk tadi Ustaz. Kita bacanya pada saat sudah di kasur, atau kalau misalnya kita baca di surat di sholat Isya, bisa nggak itu sama nggak dengan pengantar tidur Ustaz? Ya tentu bisa aja ya. Oh, gitu. Cuma bobotnya pasti beda ya. Oh, gitu. Ya. Kan tujuannya Tidur. dibaca menjelang tidur itu agar ya akhir ya kehidupan kita itu surat Al-Mulk ya. Jadi kalau kitanya bacanya maghrib, bacanya isya, padahal tidurnya nanti jam 10 ya. Maka tidak menjadi ya, walaupun insya Allah ya Allah nggak salah ya, tapi kalau mau SOP aslinya ya, kita nggak bacanya di menjelang tidur ya, khawatirnya sebelum tidur itu ada obrolan, sebelum tidur itu ada TV, sehingga tidak menjadi akhir kegiatan kita menjelang tidur itu. Kita masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya tentu kalau mengambil pertimbangan daripada tidak ya tentu itu lebih baik insya Allah. Ya, makanya saya katakan latihan. Walaupun di dalam hadisnya tadi ada yang share kullalailah tiap malam. Iya betul, tapi kalau belum latihan ya memang terus terang agak perlu kesabaran ya. Ya. Niatnya kullalailah, tapi kalau belum bisa latihlah supaya bisa kullalailah, walaupun awalnya sebulan sekali, 10 hari sekali dan seterusnya. Baik, Allah. Insya Allah emang sudah dianu Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ragunya kita baca, katanya kalau mau tidur kan baca surat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Di mana yang duluan Ustaz? Baca itu dulu apa Al-Mulk dulu? Tentu yang lebih baik adalah yang duluan. Menggabung-gabungkan ya. Tapi jika kita belum mampu, kita yang masih lemah ini belum mampu, tentu bisa bervariasi lah ya. Makanya saya katakan tadi ya, apakah 2 malam, 3 malam sekali ya, supaya pada akhirnya ya kita istilahnya bisa menjadikan katakan pengantar tidurnya sejam hanya untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu insya Allah. Iya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Iya, insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Dari jamaah sekalian yang lain boleh? Ada? Mungkin masih kaitan dengan surat Al-Mulk barangkali. Mumpung masih di akhir surat Al-Mulk, di awal surat Ar-Rahman. Ada? Jamaah sekalian? Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita sore hari ini, kajian surat Ar-Rahman perdana kita. Mohon ditutup doa, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai kajian kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah, doa istighfar sekali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Jazakallah Ustaz. khair Barakallah Ustaz. Gurunda. Semoga saya sehat selalu. Ya. Kemana tadi Bu?